Saya mau bilang sebenarnya isu 3 periode itu tidak ada sedikit pun ambisi Pak Jokowi. Itu proposal circle sekeliling. Karena maunya sebenarnya 5 periode. Atau tanpa Itu periode. proposal. Jadi ini halusinasi. Halusinasinya Pana Barus mungkin. Halusinasi. Ya kan? Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi di acara Dua Arah yang berjudul Ramai-ramai Partai Politik Digoyang, siapa dalangnya dan apa targetnya? Kali ini ada perdebatan yang cukup alot lagi antara relawan Jokowi Projo dengan politisi PDIP Ciko Hakim. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Begini, melemparkan isu, menghembuskan isu bahwa Jokowi mau ambil alih PDIP ini bukan kali pertama. Dan ini taktik yang diulang. Ya, pertama kali isu bahwa Jokowi ambil PDIP ini digulirkan oleh Mas Hasto sebelum Pilpres. Ya, sebagai sebuah taktik. Dan ternyata taktik menggulirkan isu Jokowi mau ambil PDIP sehingga ada sentimen negatif ke Pak Jokowi tidak berhasil, tidak digigit oleh publik. Nah, ini direpitasi taktik ini, diulang kembali menjelang momentum Pilkada serentak. Oke. Ya. Dan sedikit menumpang di momentum dinamika yang dihadapi Partai Golkar. Itu. Saya melihatnya seperti itu. Tapi begini, kalau saya... Sebentar Bang, biar saya selesaikan. Oke. Ya. Jadi ini menurut saya taktik ini basi, taktik ini seperti mau menghangatkan kembali nasi yang sudah basi. Jadi ini nggak dimakan sama publik, gitu loh. Yang kedua, menghembuskan isu Jokowi mau ambil PDIP, ini juga sangat tidak masuk akal. Kenapa saya bilang begitu? Kita dengar teman-teman PDIP ini mau kongres Januari. Oke, Bang Pana mau saya potong. Tapi kan Bu Mega nggak nyebut Pak Jokowi loh. Iya, itu kan Pak Hasto nyebut. Oke. Gitu loh. Kan yang ngasih bisikan ke Bu Mega Mas Hasto. Gitu loh. Ya, jadi nggak masuk akal. PDIP mau kongres Januari, Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, lalu apa yang dikhawatirkan? Apa yang dikhawatirkan? Gitu loh. Justru gini, menurut kami kalau memang nggak ada yang dikhawatirkan satu, yang kedua tidak digigit oleh masyarakat, malah menurunkan let's say elektabilitas dari PD Perjuangan misalnya. Seharusnya nggak usah dibantah, dibiarin aja kita melakukan menyampaikan apa-apa hal yang menurut kita adalah mungkin dianggap spekulasi, tapi juga berdasarkan analisa yang terjadi selama ini anomali-anomali itu ya kita bisa menyimpulkan bahwa memang ada unsur dari kekuasaan yang ingin mengambil alih kekuasaan atau kedaulatan dari partai-partai politik yang ada. Dan ini suatu hal yang biasa saja menurut saya. Gini, ini suatu hal yang normal karena sebagai politisi tentunya ingin eksis yang selamanya. Politisi ini nggak ada pensiunnya seperti mafia gitu ya kira-kira ya. Kalau mafia itu kan nggak bisa pensiun dia karena perjalanan hidupnya itu harus tetap survival mode ya kan. Dia sudah terlalu melakukan banyak hal yang sehingga dia tidak bisa vakum dari kekuasaan dan dia harus terus melanggengkan kekuasaannya. Nah, cara-cara yang diambil mungkin caranya memang harus mengambil alih partai karena seorang politisi tanpa partai agak sulit untuk tetap bisa bertahan dalam poros kekuasaan. Sebenarnya taktik menghembuskan isu Jokowi mau kudeta PDIP ini punya 5 target. Kalau saya melihat, ini guys? target pertama, dengan isu ini digulirkan, ya, Hasto berharap ada soliditas di internal PDIP dengan memunculkan musuh bersama yang namanya Jokowi. Jokowi mau rebut PDIP nih, ayo solid, gitulah kurang lebih. Yang kedua, menurut saya taktik menghembuskan isu Jokowi mau ambil PDIP ini satu cara untuk memuluskan kursi ketua umum diambil kembali oleh Ibu Mega di periode berikutnya. Dan Ibu Mega akan tercatat dalam sejarah ya berkuasa lebih lama dari Orde Baru, 37 tahun nanti. Gitu. Jadi menurut Anda di sini Bu Mega yang numpang momen? Enggak, ini menurut bacaan saya taktik menghembuskan isu Jokowi ambil alih PDI itu ada 5. Satu tadi menciptakan soliditas. Kedua, justifikasi buat Ibu Mega mimpin kembali
Ya. Baik. Yang ketiga, menurut saya taktik ini memang untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Kalau Bu Mega mau jadi ketua umum PDI, silakan, tapi jangan seret-seret nama Pak Jokowi. Oke, tapi sekarang gini. Fantasi-fantasi liar, logika-logika berpikir yang konspiratif, ya. Dan orang-orang kayak Mas Umam ini senang sekali. Saya ingat di peristiwa isu 3 periode cukup kenceng di Republik ini. Oke. Gitu ya. Dan isu 3 periode, Jokowi pengen 3 periode itu juga direpitasi oleh teman-teman PDIP untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Saya pastikan bahwa Pak Jokowi tidak berambisi 3 periode. Beliau orang yang konsisten untuk menyelesaikan masa jabatannya di 2 periode. Buktinya apa? Ya. Saya mau bilang sebenarnya isu 3 periode itu tidak ada sedikit pun ambisi Pak Jokowi. Itu proposal sirkel sekeliling. Karena maunya sebenarnya 5 periode. Atau tanpa Itu periode. proposal orang mungkin. Kalau Pak Jokowi nggak ada ambisi, dia strike di 2 periode. Nah, sekarang kan Ya. isunya soal kendaraan parpol. Buktinya apa? Buktinya apa? Ya, tapi namanya fantasi teman-teman pengamat kan boleh saja, gitu ya. Gitu. Buktinya apa? Pak Jokowi buka dan tutup musra yang kami jalankan selama 10 bulan. Apa sih musra? Musra ini kegiatan yang disetujui Pak Jokowi untuk mendengarkan suara rakyat, mencari pelanjut kepemimpinan pasca beliau. Oke, Ya. maaf saya potong ya. Itu satu fakta. Oke, gitu loh. saya lempar ke Mas Ciko. Ya. Mas Ciko, jadi ini halusinasi. Halusinasinya Pana Barus mungkin. Halusinasi. Ya kan, Mas gitu. Hasto itu. Tadi seperti yang saya sampaikan. Jangan-jangan Guys. memang nggak maunya 3 periode, maunya 5. Ya kan gitu. Tapi ini kan udah menjadi Nah, rahasia ini publik. modalnya Kita nggak selalu bisa, nuduh. kita nggak bisa nggak nuduh. Modalnya Kita nggak nuduh tuh. Enggak. Kita nggak bisa menafikan Kalau apa saya yang sudah, ngasihnya apa yang fakta. sudah sangat transparan di Kalau publik cuman dan sudah basisnya berbulan-bulan sudah berpolitik bertahun-tahun. nuduh. Kita nggak boleh lagi mencoba mengubur apa-apa yang udah. Ini udah terjadi, sudah gagal di tengah jalan dan masyarakat juga tahu. Nggak ada yang merasa nggak tahu dan udah itu udah selesai. Anggap Come on, aja udah man. selesai. Oke, itu Taktik satu poin politiknya jangan kekurangan. cuma Apakah nuduh. Pak Jokowi salah satunya meminta maaf hari ini terkait dengan itu ya bisa jadi kan? Mas saya minta maaf kalau ada pihak-pihak yang saya kecewakan. Bisa jadi salah satunya itu, ya kan? Bahwa saya pernah mencoba 3 periode tetapi gagal, ya kan? Kemudian banyak yang kecewa. Ya bisa aja begitu. Jadi kita nggak usah bicara lagi lah soal itu karena nanti akan membuka argumen-argumen, analisa-analisa dari Mas Umam yang tentunya akan lebih tajam dari saya yang sebagai politisi di sini. Pada prinsipnya gini, apa tadi pertanyaan kamu jadi lupa saya. Dan semua halusinasi kalau dikatakan kan sebenarnya nggak ada upaya 3 periode, Nah, nggak itu ada udah membutuhkan dijawab, kendaraan itu udah parpol, dijawab tadi. membutuhkan kendaraan Udah. parpol dengan goyang kanan kiri nggak ada juga. Ya perlu dong untuk menjaga kekuasaan, TV. ya Oke. menjaga Ini semua kelangsungan partai kekuasaan. Apalagi Gibran sekarang adalah sebagai wakil presiden, tentunya akan sangat membantu seorang Gibran sebagai wakil presiden, sebagai politisi aktif Cik. di periode ke depan untuk memiliki partai. Ini suatu hal yang normal-normal aja. Saya Bang kira Nurdin begini, sebagai politisi senior soal- akan mengamini apa yang saya Harusnya sampaikan. 2 bulan. Oke guys, jadi memang mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menimbulkan spekulasi adanya kekuatan yang sedang mencoba mengintervensi partai politik. Mulai dari PKB yang menyatakan akan mempercepat muktamar hingga Megawati yang menyebut ada yang ingin mengambil alih PDI Perjuangan seakan jadi sinyal kuat partai politik sedang jadi target untuk digoyang. Di acara 2 arah kali ini harusnya diundang pihak yang berkaitan dengan kepentingan. Tapi kenapa harus Projo yang diundang dan tidak ada kaitannya biar informasi yang diberikan itu lebih akurat lagi guys. Relawan pro Jokowi atau Projo memang bersikeras membantah klaim Jokowi yang ingin merebut kursi dari Ketua Umum PDI Bu Megawati. Padahal Barus beralasan Pak Jokowi tidak ada waktu memikirkan posisi ketum apalagi merebut partai menjelang 2,5 bulan terakhir jabatannya guys. Menurutnya Pak Jokowi saat ini tengah sibuk memikirkan ibu kota negara IKN dan para investor dan juga transisi peralihan pemerintah yang sekarang ke presiden yang baru terpilih. Namun, panel juga menilai kalau bangsa ini sebenarnya masih membutuhkan peran Pak Jokowi ke depan. Jadi untuk memastikan lompatan kemajuan bangsa ini benar-benar terjadi menuju Indonesia Emas 2045 guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.